Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Saya yang akan ceritain, pastinya adalah orang dalam Legacy yang akan ceritain, karena orang dalam Legacy paling tahu dia sampai ke kolor-kolornya. Boleh silakan ceritainnya. Siapakah orang yang akan memberikan message kita di siang hari ini? Jadi luar biasa teman-teman, hari ini paling spesial teman-teman, dari leader saya dan juga Koko Riko dan juga leader kita semua teman-teman, empunya legacy teman-teman yang dari awal merumuskan legacy. Teman-teman boleh hadir hari ini, merasakan manfaatnya, berdampak, menjadi berkat buat banyak orang, dimulai dari satu orang ini. Nah, pastinya kita semua sudah kenal dekat sebenarnya, bukan tidak asing lagi. Silakan kita panggil dengan hormat Koko Andre Gunawan in the house. Bukan tidak asing lagi, teh gimana Nil? Maksudnya Nil, boleh diceritain sedikit Nil? Bukan tidak asing lagi, gimana? Empunya legacy, empu gandring maksudnya Nil? Empu gondrong. Betul, Riko. Oke, gak usah lama-lama. Silakan Koko Andre Gunawan, kasih aplaus terbaik buat Koko kita teman-teman. Kasih, boleh diambil dulu dong. Oke. Yang terbaik teman-teman. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Pagi. Oke, kita dari kantor, setiap speaker tentunya berharap bahwa kalau dia ngobrol ada orang yang bisa meresponi, dan hari ini the honor is mine ya, karena di depan saya udah ada orang-orang luar biasa yang bersiap-siap memberikan respon yang terbaik. Halo. Oke. Thank you banget buat hari ini. Teman-teman, sadar nggak sadar, siap atau nggak siap, kita udah ada di ujung akhir tahun 2021. Oke. Kita akan training, Legacy akan training minggu depan adalah training terakhir. Bukan training yang biasa. Minggu depan teman-teman nggak ada training produk, tidak ada. Minggu depan kita akan fokus untuk celebration. Untuk momen kita merenung apa yang kita dapatkan, apa yang terjadi. Juga 2021 tidak dapat terelakkan momen di mana kita banyak kehilangan teman, kenalan, saudara, bahkan leader kita sendiri yang ada di Legacy. Nah, jadi minggu depan momennya adalah momen untuk kita boleh sama-sama Legacy, saling bersyukur bareng, punya gratitude heart bersama, untuk kita ngumpul dan kita review, iya ya 2021 ini yang sudah kita lakukan, dan apa nih yang akan kita lakukan di tahun depan, yaitu 2022. Nah, oke, tapi hari ini izinkan untuk kita boleh sedikit memberikan sense urgency kenapa kita terus tetap berjuang di 2021, dan juga kita boleh sedikit melemparkan harapan kita, melemparkan mimpi kita di tahun 2022. Gimana teman-teman di sini, setuju semua? Yes, oke. Pak Riko, sorry, suara Andre apakah oke? Oke, Andre. Keren banget. Oke, hari ini kita akan dengarkan beberapa testimoni juga. Dari Tangerang ada, dari Bandung ada beberapa pribadi yang saya pikir orang-orang ini membuat hidup kita para leader untuk boleh punya kekuatan berjalan 1 bulan lagi, berjalan 2 bulan lagi. Kita akan dengerin bukan hanya 1, tapi kita akan mendengarkan 2 orang testimoni. Oke, baik dari Bandung maupun dari Tangerang. Oke, sebentar ada yang suaranya bocor. Oke, teman-teman, judul hari ini adalah How to Have a Complete Life Makeover. Sebentar saya buka bahannya dulu. Kebetulan kita baru pindah tempat ke atas. Pas baru pindah tiba-tiba, oke, kita panggil Ko Andre. Iya. Ya, jadi maafkan. Oke. Nah, judul hari ini adalah How to Have a Complete Life Makeover. Tentunya kita tahu bahwa kita pengen hidup kita
bukan hanya berhenti atau stagnan di sebuah tempat, tapi hidup kita boleh maju dari sebuah poin ke poin yang lain, dari sebuah kemuliaan ke kemuliaan yang berikutnya. Tentunya harapan kita untuk kita boleh punya progres. Satu dari one of the greatest gift yang orang bisa punya adalah freedom to choose. One of the greatest gift yang orang bisa punya adalah freedom to choose. Oke? Itu membedakan kita dari binatang. Itu dalam hal bisnis, dalam hal rumah tangga, dalam hal spouse. Seringkali, sayangnya, seringkali apa yang jadi hal yang sangat bersyukur ini, hadiah terhebat ini, juga seringkali sayangnya menjadi kutuk. Kita bikin keputusan bodoh. Saya sering banget buat sebuah keputusan yang bodoh, dan saya tahu Anda juga lakuin hal yang sama. Nah, setiap keputusan yang Andre bikin, tentunya bukan keputusan yang benar. Enggak semua hal yang benar. Kita Andre seringkali menyia-nyiakan freedom to choose. Padahal kita punya free moral choice. Nah, setiap akhir tahun nih, Desember kayak sekarang, atau Januari kayak bulan depan, banyak orang itu akan mencoba untuk membuat sebuah alternatif pilihan. Kita suka bilang yaitu namanya New Year Resolution. Oke. Nah, problemnya adalah seringkali New Year Resolution yang kita bikin adalah berhubungan dengan hal-hal yang trivial issue. Hal-hal yang rencana kita mau merubah tahun depan dengan willpower, dengan kekuatan willpower, kekuatan mental kita, dengan kehendak kita kayak tahun depan ya gua akan menjadi pribadi yang begini dengan willpower. Oke? Dan New Year resolution ini juga seringkali akan berakhir di bulan Februari, teman-teman. Oke. Kenapa willpower nggak bertahan lama? Karena unless kita lakukan sebuah hal dengan komitmen, unless kita lakukan sebuah hal dengan habit yang bagus, maka kita butuh lebih dari sekedar hanya keinginan. Nah, Andre mau sharing hari ini adalah 3 most powerful resolution. Oke? Jadi apa yang Andre bahas ini lintas waktu. Jadi bukan hanya kita boleh belajar buat hari ini, tapi ini lintas waktu. 3 most powerful resolution. Oke? Yang kalau kita lakukan ini, saya percaya hidup lu secara radikal akan berubah. Hidup jauh lebih baik, secara dramatis akan meningkat kualitas hidup kita. Bukan hanya di 2021, bukan hanya di 2022, 2023, tapi buat seumur hidup Anda. Nah, karena apa yang terjadi hari ini di dalam hidup lo? Saya ulangi sekali lagi. Apa yang terjadi kepada hidup Anda tidak sepenting pilihan-pilihan yang Anda buat. Sekali lagi. Apa yang Anda alamin hari ini enggak sepenting pilihan yang lu akan buat hari ini atau nanti di tahun 2022. Nah, first, resolution. Resolusi pertama yang paling penting yang kita bisa buat. Ini namanya resolution, salah ngetiknya bukan revolution ya. Seharusnya resolution. Yaitu, boleh ada yang tolong bacain? Bapak Daniel boleh tolong bacain? Saya menolak hidup saya didefinisikan oleh orang lain. Yes. Hidup kita bukan hasil definisi dari teman-teman lu. Bukan apa kata tetangga, bukan kata orang yang ngebully kamu, bukan karena bos lu bilang apa, bukan karena apa yang keluarga bilang lu berhasil atau enggak. Jadi poin pertama, resolusi pertama adalah saya itu menolak kalau hidup saya akan didefinisikan
oleh apa yang orang pernah bilang, orang pernah perkatakan buat hidup saya. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan hal-hal yang mulia, prinsip value di legacy, dengan greatness, oke, dengan hal yang agung, dengan karakter yang kuat, dengan kebenaran, segala sesuatu yang nggak berhubungan dengan itu, saya mau menolaknya. Oke? Saya mau bilang bahwa God wants you to be you. Tuhan punya rencana yang terbaik. Saya mau ngasih contoh. Yoke itu dari kecil lucu ya. Cantik maksudnya ya. Besaran juga cantik kan. Nah, Yoke itu dari kecil, saya lihat beberapa fotonya masih kecil. Yoke cerita, dia itu bergumul sama gambar diri. Karena dari kecil kalau misalnya ada orang bilang waktu Yoke masih kecil lucu-lucu ya, rambut poni, dipita dan lain sebagainya. Ada orang bilang, Ci, Bu, anaknya lucu ya. Bilang ke mamahnya Yoke, ke mertua saya. Ci, anaknya lucu ya. Maka pemahaman budaya Asia yang mamahnya Yoke tahu adalah kalau ada orang bilangin anaknya lucu, cantik, anaknya baik, maka saat itu juga mamahnya akan bilang apa? Enggak lah. Enggak cantik lah. Mama, Yoke rajin ya. Enggak rajin lah. Dalam porsian saya mengerti. Orang tua hanya mau mencoba merendah supaya anaknya jangan terlalu bagaimana, supaya jangan nggak enak juga sama orang lain. Saya paham. Tapi buat seorang Yoke dari kecil dia punya mindset bahwa kata mama saya ini enggak berharga. Bahwa kata mama saya ini enggak cantik, enggak keren, enggak rajin. Pertanyaan hari ini adalah, siapa yang kamu izinkan untuk menentukan identitasmu? Siapa yang lu izinin menentukan identitas lu? Apakah teman-teman? Apakah mantan terindah? Ya. Apakah keluarga? Atau mungkin peristiwa? Kalau di luar sana sekarang lagi keren, hype, namanya PTSD, Post Traumatic Stress Syndrome. Apakah sebuah keadaan yang bikin kita trauma di masa kecil yang bikin, atau apakah tahun 2021 ini bikin kita mendefinisikan tuh bahwa kayaknya ya inilah hidup saya. Jangan-jangan apa yang 5 tahun atau yang 15 tahun yang lalu orang pernah bilang sama Anda masih terdengar suara itu di bayangannya loh. Saya punya teman dekat yang waktu dia cerita cukup sedih. Bayangan mamahnya bilang apa waktu dia kecil masih terdengar begitu jelas. Wow. Saya mau bilang, juga terjadi. Gimana dengan goals Anda yang lu buat di awal tahun versus keadaan sekarang ini? Bagaimana? Apakah keadaan atau nilai hasil hari-hari ini akhirnya mendefinisikan, ternyata ya, jangan-jangan memang Andre itu hanya bisa achieve Star Club. Saya itu jagonya jualan. Apa nih? Yang jangan-jangan hari ini kita perlu filter. Ada nggak statement-statement yang mendefinisikan hidup saya? Yang saya tahu sebenarnya ini bukan hal terbaik. Ini bukan hal yang terhebat. Saya mau bilang, teman-teman, the plan God has for you is good. Rencana yang Tuhan punya buat kamu adalah rencana yang baik.
Saya percaya kepercayaan apapun yang kita pegang, kita setuju bahwa the plan God has for you is good. Rencananya Tuhan, oke, kita legacy, value pertama kita adalah connected to God. Kita percaya bahwa iya ya, Tuhan itu punya rencana buat saya yang adalah baik. Bukan sebuah rencana mandek, bukan sebuah rencana stagnan, bukan. Tapi rencana untuk kita terus boleh maju. Nah, ini penting banget nih. Oke, ini penting banget. Banyak orang hidupnya terpuruk karena disapproval dari orang lain. Wow. Banyak orang enggak berkembang di prudensial, enggak berkembang jadi partner yang berhasil karena sebuah statement yaitu fear of disapproval. Sebuah ketakutan bahwa apa yang saya lakukan ini enggak akan dapat approve dari orang lain. Kalau gue nelfon, dan kalau dia nggak approve saya nelfon, saya cerita gue di prudensial, aduh gue takut. Nah, fear of disapproval, oke, didefinisikan sama orang lain. Aduh, kalau dia bilang bahwa gue di prudensial, dan saya takut, aduh kalau gue mau lakuin sesuatu, dan gue takut, maka di level apapun Anda dalam kehidupan, hidup kita akan terpuruk, teman-teman. Nah, fear of disapproval punya anak-anak 2 kembar. Oke, ya. Definisi dari orang lain, orang yang mendefinisikan kita, aduh, kalau gua telepon dia, kira-kira nanti dia approve nggak ya? Dia welcome nggak ya dengan apa yang gua omongin? Aduh, kalau gua ajakin dia ketemuan ya, pas gue ngomong, kamu di mana? Duduk atau nggak duduk di sebelah di kereta. Ditanya, kamu ngerjain apa, Mas? Pak, lu ngerjain apa? Oke, jangan-jangan orang lain membiarkan kita mendefinisikan hidupnya kita. Nah, fear of disapproval punya 2 anak nih, adik kakak kembar. Yang pertama adalah cemburu. Oke, cemburu itu katanya begini nih. Saya perlu seperti kamu supaya bahagia. I need to be like you to be happy. Lihat di IG, lihat orang-orang gitu ya. Mereka mengerjakan sebuah hal yang kita nggak tahu ini apa bisnisnya ya. Mereka korupsi kah atau apa. Tapi ketika kita melihat gambaran itu, kita merasa bahwa kalau hidup gua kayak dia, ya, saya akan happy. Oke? Wah, kayaknya kalau gua jadi dia, gua akan happy. Kalau gua punya mobil keren kayak dia, gua akan happy. Oke? Dan anak yang kedua adalah people pleasing. Mencoba menyenangkan orang lain. Oke? Saya perlu disukai sama kamu. I need you to like me. Supaya saya bahagia. Berat. Ya, berat ini. Both of them are wrong. Saya perlu ngobrolnya yang lucu. Gue perlu ceritanya yang bagus, ya. Saya perlu untuk sesuai sama apa yang, aduh, kayak teman gue yang ini mah nggak suka asuransi. Kalau gue ada di asuransi dan gue ketemu dia, ya, apa yang dia, karena dia nggak suka sama asuransi, dia nggak suka sama marketing atau apapun, maka saya nggak mau lakuin. Karena saya nggak akan bahagia. Nggak mau. Oke. Apakah pernah ada yang ngalamin? Mungkin hanya saya yang pernah ngalamin. Nggak masalah, di sini yang lain nggak pernah ngalamin ya mungkin ya. Hanya gue yang pernah ngalamin.
Oke? Dua-dua ini nggak akan bikin hidup lu berkelimpahan, teman-teman. Kedua hal ini, di bisnis apapun, di bidang kehidupan kita berumah tangga pun, nggak akan bikin hidup kamu berkelimpahan. Saya pribadi, waktu kita bilang bahwa saya tidak akan membiarkan orang lain menentukan identitas saya, artinya gue nggak mau lagi dipres sama approval dari orang lain, sama cetakan yang orang bikin. Oke? Wah, kalau mau berhasil perlu begini, nggak mau. Tapi saya mau bilang bahwa orang lain tidak menentukan kebahagiaan buat hidup gua. Jadi ketika kita nelfon orang, ya kita bikin janji. Oke? Kita tahu bahwa kebahagiaannya kita adalah karena pilihan kita sendiri. Menjadi sukses di hidup ini. Oke? Kalau lu tahu apa kata Tuhan buat kamu, bukan apa kata orang buat hidup kamu. Kalau kamu tahu, oh Tuhan itu ngasih saya hidup rasa berharga. Tuhan itu gue pengen saya maju. Kalau tahu itu, maka waktu kita ngejalanin bisnis di Prudential, kita ngejalanin dengan mengerti bahwa apa yang orang pikirkan berubah-ubah. Dan itu nggak akan menentukan identitas hidup saya. That's it. Poin yang pertama. Resolusi yang kedua. Oke, cuma ada 3 resolusi. Nah, setelah saya menolak, kadang-kadang kita bikin resolusi tanpa kita bikin di resolution. Kita perlu menolak dulu. Oke, kita perlu bilang dulu bahwa hasil sampai hari ini, gue menolak hasil hari ini itu identitas gue. Enggak. Gue itu enggak suka dengan hasil sekarang. Setelah saya menolak untuk menganggap hasil hari ini adalah bagian dalam hidup saya. Oke? Maka saya perlu menentukan. Gue perlu choose. Ya, saya memilih short term pain for long term gain. Pak Riko mau nambahin? Oke. Sorry gue nggak ngeliat chat sama sekali soalnya lagi sharing ini. Oke. I choose short term pain for long term gain. Nah tentunya semua pribadi-pribadi yang atlet gitu ya, pernah jadi atlet atau enggak, Anda tahu setiap atlet yang mau lomba itu mengerti prinsip ini. Bahwa kalau dia mau jangka panjangnya mendapatkan hasil yang hebat, kalau dia mau berusaha menang di Olimpiade, maka latihannya nggak bisa hanya latihan antar RT. Keliling kampung dan mau menang Olimpiade, nggak terjadi seperti itu. Semua bisnismen juga tahu prinsip ini. Yaitu no pain, no gain. Oke, jadi bukan hanya di sport, tapi di financial. Oke, tapi di relationship. Saya mau bilang hari ini sebuah faktanya nih. Tidak ada orang yang punya relationship yang mudah. Asik. Ya, ini sebuah fakta. Saya senang banyak dengerin fakta, banyak dengerin belajar karena Yoke lagi konseling keluarga gitu ya selama 2 tahun. Jadi gue denger iya ya, bahwa nggak ada orang yang punya relationship yang mudah. Kalau kita lihat relationship-nya dia mudah sekarang, itu pasti karena dia pernah bayar harga pain-nya waktu dulu. Saya pribadi menghabiskan banyak buku, banyak waktu, banyak uang. Untuk apa? Untuk boleh punya gain hari ini. Dulu gue punya pain-nya. Ini sebuah fakta. Oke? Jadi nggak ada relationship yang mudah. Sama dalam hal keberhasilan mirip.
Kalau kita ngelihat ada sebuah orang bisnismen yang kita ngelihat kayaknya dia enak ya, lu belum tahu proses yang dia bayar dulu. Oke, sampai akhirnya hari ini kita lihat bahwa kayaknya dia punya banyak keuntungan, punya banyak gain. Nah, saya pengen bilang teman-teman, kalau Anda udah 2 tahun di Legacy, akan berkali-kali dengar sebuah statement ini. Oke. Sorry, slide-nya saya share screen. Oke. Saya mau bilang ini. Most of your problem in your life because of your inability to delay gratification. Saya terjemahkan ya. Kebanyakan masalah dalam hidupmu disebabkan karena ketidakmampuanmu menunda kepuasan atau menunda kenikmatan. Budaya sosial hari-hari ini di semua lingkungan ngajarin kita. I want everything. Oke? I want it now. I want it free. I want it easy. Saya mau semua. Saya mau sekarang. Saya mau gratis. Dan gua mau dapetinnya mudah. Saya perlu bilang, hidup tidak seperti itu, teman-teman. Oke? Minta maaf. Oke? Tapi benar. Bahwa kebanyakan alasan hidup, masalah yang kita alamin hari ini, yang kita punya masalah-masalah hari ini, itu karena ketidakmampuan kita menahan diri. Enggak mau, gue pengennya sekarang. Pengen beli, oke? Maaf, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Pengen beli gadget paling baru. Pengen punya liburan paling asik, ya. Oke? Uangnya belum ada, tapi saya pengen itu sekarang. Alasan orang terlilit hutang adalah karena ketidakmampuan menunda kepuasan. Gue pengen jadi kayak dia. Punya tim, punya leader ada 3. Oke? Punya leader 8. Gue pengen sekarang. Kalau sekarang nggak ada. Kenapa ya? Karena gue pengennya sekarang. Pengen liburan. Pengen. Saya lihat. Maunya sekarang. Punya uang? Enggak. Apa yang dilakuin? KTA. Apa yang dilakuin? Pinjol. Kredit card. Oke. Lihat di banyak ada investasi returnnya edan. Wah, gue pengen banget. Coba ya kalau gue invest 5 tahun yang lalu. Widih. Ya. Aduh, ini ada Ponzi, ada money game. Oke. Coba kalau gue lihat ya dari beberapa tahun yang lalu, aduh ini bagus banget. Coba kalau gue tahu, nggak begitu penting. Nah, saya mau bilang, seringkali ya orang tua tahu ini nih, hal yang benar bukanlah hal yang mudah. I think kita boleh ketik bareng-bareng ya. Seringkali hal yang benar bukanlah hal yang mudah. Silakan ditulis dengan 13 bahasa yang Anda masing-masing pahami di chat. Seringkali hal yang benar bukanlah hal yang mudah. Setuju teman-teman? Thank you Willy, thank you Ivan, thank you Lydia. Sam, thank you Sam. Eca Golok, Cici Lucy, Ivan, thank you semuanya. Oke. Sedikit bahan buat parenting nih ya, bahan dari parenting. Ada sebuah prinsip, yaitu sin is fun. Oke. Kita tahu dong bahwa berdosa ya itu
fun. Oke, Raja Sulaiman buat sebuah statement yang bagus. Air curian manis rasanya. Ya, air aja kalau dicuri ya rasanya apa? Manis. Waduh, hebat ya. Gimana cara air bisa manis ya? Oke, roti yang dimakan secara sembunyi-sembunyi sedap rasanya. Oke, yang namanya sin itu fun. Kalau nggak fun, ngapain orang lakuin sin? Bener. Ibu Ida bilang dari sini dengan semangat adrenalinnya. Maksudnya adrenalin gimana nih Bu Ida? Deg-degannya. Oke, deg-degannya beda, bener. Money game, kalau kita misalnya lakuin ya, ponzi ya, apapun investasi, oh dapat bunga 10% sebulan, taruh misalnya ya. Wih, kayaknya dapat sebulannya, waduh, ya, deg-degannya beda. Anak-anak nih yang lagi nonton, sembunyi-sembunyi, nonton YouTube, lagi sekolah, ya. Atau jangan-jangan kita juga di sini ada yang lagi nonton YouTube deh, jangan-jangan. Nggak ada ya. Itu anak-anak ya. Kalau nonton YouTube itu deg-degannya, widih ya. Nanti pas papa datang, wih, kecepatan tangannya itu loh. Ya, papa kenapa? Oh, enggak apa-apa. Emangnya kenapa gitu? Enggak apa-apa, kenapa kesini? Apa sih ini jadi begini gitu kan? Ya, deg-degannya itu fun. Oke. Saya mau bilang, males itu fun atau enggak teman-teman? Boleh tulis. Lakuin hal males, santai di rumah, daripada leader bilang fun. Ya enggak? Males itu fun. That's why banyak orang pilih males. Kalau buat dosa itu painful, menyakitkan, ya enggak ada orang bikin dosa. Sin is fun. Menunda event lebih fun. Ya, nanti aja deh kereta api jam 8 biar deg-degan. Karena pernah dulu ya kereta api mau jalan, gua lompat. Wih, adrenalinnya gimana? Wih, diseneng banget deg-degannya. Ya. Oke. Menunda itu fun. Enggak training gimana? Ayo. Ya, saya mau kasih apresiasi buat teman-teman yang hari ini online ngasih kehadirannya, siapin catatan. Tapi saya mau bilang, kalau Anda jalan pagi hari ini di jamnya training ya, oke, jalan pagi sama istri, ya aduh, ya sarapan dimsum, waduh, fun. Oke. Banyak orang lakuin hal-hal yang gak bagus. Karena itu pleasurable. Ada kenikmatan. Seru. Breaking the law. Itu seru. Ya. Makan kebanyakan. Fun. Seru. Daripada makan sedikit-sedikit kayak Victor jadi kurus. Mendingan makan yang banyak. Ya gak? Karena makan, olahraga. Saya mau bilang benar. Seringkali hal yang benar bukanlah hal yang mudah. Kalau melakukan dosa itu painful. Kalau males itu painful. Orang nggak mau lakuin. Tapi saya mau ngasih tahu teman-teman. Fun-nya itu hanya buat sebuah season. Hanya untuk sementara. Oke, karena akhirnya orang-orang yang ngelakuin hal yang benar tahu bahwa ketika dia lakuin yang benar, ada sebuah kebahagiaan yang dalam. Oke, waktu bisa ngumpulin uang buat akhirnya anak sekolah, waktu akhirnya bisa kerja keras sampai akhir tahun, dan akhirnya bikin sebuah habit yang bagus. Itu sebuah kebahagiaan yang dalam. Melakukan yang benar akhirnya punya short term pain for long term
gain. Saya mau cerita pengalaman pribadi, maaf sedikit aja. Dari dulu, awal-awal di Prudential, leader gue bilang, Andre perlu training. Oke, saya training. Terus, apalagi sebagai leader, training rajin. Ada orang-orang kita rajin training. Training kita ke Jakarta, ya, sama Philip, Willy, Ko Arya, Victor, Rico ini yang masih ngalamin ya. Kita pagi-pagi berangkat pagi, saya nggak tahu ya, dari rumah pokoknya Silvi gitu ya, kita berangkat jam 5 atau setengah 6 gitu ya. Pernah lebih pagi kalau ADS, bener, naik bus. Kita jam 4.30 kita berangkat ngumpul ya, naik mobil Livina, karena dulu mobil pilihannya nggak banyak, mobil terbatas. Ya, kita pergi pagi, trainingnya zaman dulu beres sekitar jam 3. Jam 12 satu makan siang, 1, 3, setengah 4. Pernah satu kali kita pulang lebih cepat. Dimarahin sama Henry, gue masih ingat ya. Herianto malahin Henry marahin ke gua. Ya, saya mau marahin ke siapa? Orang saya ikut pulang. Ya, jadi 5:30 sampai rumah 5:30, 6:30. Hari Sabtu. Fun-nya ada sih. Tapi bangun pagi jam 4-nya ya nggak fun-fun banget, gue mau bilang. Ya, bangun 4:30. Nah, Mbak Rati ini ya, ini perlu ditulis. Kalau satu hari buku sejarah legacy perlu ada. Karena Teh Rati tulis, saya berani sebut ya. Teh Rati, saking semangatnya. Sampai lupa pakai BH, teman-teman ya. Oke, saya nggak tahu tuh Mbak Rati semangat ketemu siapa tuh ya. Sampai saking semangatnya sampai lupa pakai BH. Nah, apa Mbak Rati? Banyak dari kita pernah ngalamin, saya juga pernah ngalamin ya. Oke. Nah, tapi itu yang kita lakuin. Oke. Saya masih ingat satu kali Yoke punya sepupu menikah, pemberkatannya pas jam training hari Sabtu. Saya nggak bilang ini sebuah standar yang lu semua ini saya rasa ini standarnya begini, enggak tenang aja. Tapi buat saya pribadi, saya bilang sama Yoke baik-baik, non, sorry nggak bisa. Gue ikut ke resepsinya aja deh. Tapi pemberkatan nggak bisa ikut karena ada training. Oke. Di rumah selama 2 tahun saya berani bilang, pakai celana rajin, pakai jeans. Ke kantor waktu kasih masukan, oh iya bagus, ke kantor perlu pakai kemeja, itu yang kita lakuin. Satu kali saya ketemu sama namanya Ci Helen Hakim, dia di MRT salah satu founder. Kalau Anda tahu MRT itu namanya sekarang MRT Eagles Favor. Nah favornya itu dari Ci Helen yang merger lah, yang join bareng di MRT. Ci Helen pernah bilang begini, saya dulu masih muda, pas ikut satu kali ikut top MYLC top 20. Sekali lagi ya, kayaknya beberapa kurang realize gitu Tor ya. MYLC top 20 ya. Jadi seluruh Indonesia ya. Ini top 20 seluruh Indonesia ya. Sekali-sekalinya. Memalukan. Oke, ini tuh levelnya mirip sama PC lah. Karena sama-sama yang ngadain orang dari Hong Kong. Prudential Hong Kong yang celebrate kita beberapa negara kumpul. Nah di momen itu saya sebelahan pesawat sama Ci Helen, saya ceritain idealismenya, wah kita pengen baju yang santai aja deh, zaman itu masih pakai kemeja full kain, celana kain, tuh sepatu rapih ya. Saya masih ingat Ci Helen bilang gini, Andre, saya kalau boleh ngasih masukan, kan Andre rajin, saya kasih masukan. Dia bilang bagus. Di luar sana banyak orang merasa bahwa insurance itu bisnis yang asal-asalan. Bisnis yang enggak begitu profesional. Nah, jangan sampai dengan apa yang lu lakuin bikin meneguhkan orang lain bahwa waktu dia masuk ke Prudential, oh iya ya bener ya. Ini bisnis yang sebenarnya bukan bisnis yang bagus, bukan bisnis yang profesional. Nah, jangan sampai begitu. Dan itu saya bersyukur banget. Saya mengerti bahwa apa yang nyaman belum tentu hal yang benar. Arya ngomong,
minggu ini sama gua sebuah statement dari Arya bagus banget. Seringkali yang nyaman itu belum tentu aman. Asik ya. Apa yang nyaman hari ini itu belum tentu aman. Oke. Karena apa? Karena kalau kita lakuin hal yang fun, pakai pengaman apa ini ya? Oke. Karena setiap yang kita lakukan, kita akan paham bahwa someday akan ada konsekuensinya. Kalau kita milih malas menunda hari ini, ada konsekuensinya. Oke. Kalau kita leader mau fokusnya hanya selling, nggak masalah. Ada konsekuensinya. Yaitu ya setiap tahun kita perlu tahu, ya perlu jualan, perlu selling. Sama seperti punya rumah makan, gue mau buka rumah makan, tapi gue nggak pengen jualan rumah makan. Nah, itu kurang tepat. Oke, sama seperti orang punya pabrik tekstil, jualannya kain. Gue pengen punya pabrik tekstil, tapi nggak pengen jualan kain. Membingungkan, teman-teman. Jadi, buat setiap keputusan yang kita bikin, akan ada konsekuensinya. Nah, hari ini kita akan dengerin sebuah testimoni dari Hadi dan Lia. Oke? Pasangan yang kita dengar ceritanya, saya dengar dari Edo ceritanya bagaimana mereka berdua itu ngelakuin hal yang di atas rata-rata. Apa yang mereka lakukan itu bagus dan kuat. Mereka, saya punya catatannya tapi catatannya nggak tahu di mana. Ini tadi di mana ya jatuh ya? Oke. Oke, saya ingat tahun kemarin 2021 Hadi dan Lia itu sering coaching. Katanya sering masuk ke ruangan BP ya, sering ketemu sama guru BP yaitu Bapak Ivan, leadernya. Oke, mereka sering di coaching, sering ngobrol, dan akhirnya ada sebuah statement bahwa bahkan sampai Natalan pun nggak ngerasa kayak ada Natalan. Tapi hari ini ketika tahun kemarin mereka menabur dengan bagus, saya kemarin sempat ngobrol, Hadi dan Lia akhirnya dapat menuai nih sebuah hal-hal yang baik. Hadi dan Lia hari ini API-nya untuk promosi AAD 300 juta hanya tinggal kurang belasan juta. Oke, so kita pengen denger dong cerita dari Hadi dan Lia bagaimana nih. Oke, saya mau say hi dulu Hadi dan Lia. Halo. Halo. Halo kok. Hai, oke. Teman-teman bolehkah kita unmute dan tepuk tangan dulu dong buat Hadi dan Lia Don. Aduh. Oke. Berita itu benar atau hoax tuh? Katanya tahun kemarin sampai akhir tahun sering ketemu guru BP gitu ya. Guru BP. Nggak ada. Oke, nah itu ceritanya bagaimana tuh? Boleh tolong ceritain? Bener kok, bener. Pak Hadi dan Cilia. Nah, gimana ceritanya? Tahun kemarin itu kan awal tahun kan belum ada pandemi ya kok ya. Kita tuh bikin setting goals tuh pengen promosi sebenarnya tahun kemarin. Bulan Maret begitu pandemi itu benar-benar kita itu nggak ngapa-ngapain kok. Bingung mau ngapain, pokoknya diem lah nggak ngapa-ngapain ya. Itu tadi yang dibilang kok Andre malas itu ya ngalamin gitu. Males tuh enak kok. Bener-bener Gitu Lia ya. Terlalu males kok. Ceritanya gimana? Kok Lia semangat banget bilang males itu enak, maksudnya gimana nih Lia? Kalau yang namanya males tuh emang enak kok, rebahan kan enak kok. Itu udah ngalamin. Oke. Kemarin ngalamin 6 bulan kan sih ya kan. Oke, terus di Q4 itu tiba-tiba diingetin sama si Kak Irin soal bonus produksi. Wah, kenapa sih sayang lo ada bonus produksi segini kok nggak dikejar? Padahal kurangnya dikit lagi katanya dia kayak gitu. Sebenarnya kurangnya bukan dikit sebenarnya kok. Kurangnya itu masih banyak banget. Nah, disitulah kita baru mulai ngejar, benar-benar ngejarnya itu benar-benar Mati-matian lah kok.
dari awal tahun nggak kerja itu di 3 bulan terakhir. Padahal si Ko Ivan selalu ngomong, jangan sampai lu kerja akhir tahun, gila lu katanya gitu. Nanti wah ngerasain ya, namanya anak mah bandel ya kok ya, namanya juga kan anak-anak. Oke. Oh, pernah ngalamin berarti ya. Wow. Kalau belum ngalamin kan nggak percaya kok. Oke. Gitu. Oke. Akhirnya apa yang dilakuin di tahun kemarin tuh Hadi dan Lia? Kerja dari pagi, prospek. Kan jam 12, jam 1 tuh udah keluar dari rumah, pulang tuh bisa jam 10 malam, jam 11 malam. Itu tiap hari selama 3 bulan kok. Wow. Ya emang kalau orang mau ngalamin pertama, ketemu siapa ya, bingung, pasti bingung gitu. Tapi begitu kita 3 bulan itu niat nih pergi, otak tuh ya ada sendiri, oh ya ketemu ini, oh mau ini. Nah, memang bener sih harusnya niat dulu tuh. Jadi ketemu siapa tuh ya ada aja yang ditemuin, nggak bingung kayak orang keder gitu, enggak gitu. Oke. Harus dari niat dulu gitu. Wow. 3 bulan terakhir kuartal 4 ya Lia ya? Iya, tahun 2020, tahun kemarin kan. Oke. Itu berapa? 90 ya? 90 something lah. 90 lebih buat ngejar bonus produksi itu pas sampai tanggal 31 Desember masih kelihatan Oh, sampai jam berapa kemarin sempat dengar? Sampai jam berapa malam tuh ngecekin isunya? Jam 10 malaman kalau nggak salah ya, kalau jam 10 jam 11. Wah. Itu ngalamin ya gila, ada yang ditolak juga gara-gara medical. Udah sepanang lah. Udah waktunya ditolaknya gede, wah. Luar biasa lah itulah. Habis itu ngomong sama Ko Ivan, gila gue nggak mau kayak gini lagi, kayak orang gila, kata gue kerja kayak begini, liburan nggak bisa, apa-apa nggak bisa, enggak. Si Ivan mah ketawa aja. Syukurin, gue kan udah ngomong, kata dia pasti. Oke. Sampai 31 Desember jam 10 malam. Memang saya tangkap nih ya, di timnya Ivan kayaknya fate-nya begitu besar nih ya kalau ngeliatin polanya timnya Pak Ivan ini luar biasa ya. Oke. Ngejarnya kan mau AAD kalau nggak salah ya, di awal tahun mau ngejar AAD. Terus AAD-nya gimana Hadi dan Lia? AAD-nya nggak beres kok. Karena angkanya kan masih terlalu jauh, terus juga syarat-syarat yang rekrutan segala macam juga nggak kejar. Tapi ya nggak nyesel, nggak sebenarnya ya ada nyesel, cuma nggak nyesel yang gimana sih kok buat belajar. Kalau nggak ngalamin gitu kan nanti kita nggak punya cerita kok. Wah, asik ya. Wow. Didengerin mah asik ya kok. Dijalaninya kok. Jalannya cekot-cekot. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Akhirnya sampai cekot-cekot itu ya, teman-teman, Lia itu dari Pekalongan ya, jadi suaranya asik banget nih ya, ada cekot-cekot ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah, tapi kan waktu lu ngejar di kuartal 4 goals buat AAD itu kan masih jauh kan? Terus sampai tanggal 20 masih ketemu orang. 21 ketemu orang itu feel-nya gimana? Lia, boleh cerita? Feel-nya ya udah nggak karuan kayak gitulah kok. Nggak bisa ceritain. Ya deg-degan, ya gemes, aduh kok nggak closing. Ya semua aja campur jadi satu. Wah. Banget. Ya itu akibat bantu ya gitulah kok deg-degan ya aduh nyampe enggak ya tegang. Jam 12 masih telepon sama Ko Ivan, kumaha ini medical katanya. Wow. Iya. Tapi kan udah pernah ngalamin di awal tahun Maret yang namanya menunda, malas. Bukannya malas itu fun? Iya fun kok memang. Itu ada konsekuensinya nanti kok. Oke. Pertanyaan terakhir buat Hadi dan Lia ya. Akhirnya setelah 2020 nggak dapat sebenarnya apa yang dipengen, yaitu promosi AAD. Tapi akhirnya dapat bonus produksi. Oke. Menurut Hadi dan menurut Lia, apa sih
efeknya dengan apa yang kalian tabur di tahun kemarin, benar-benar punya resilience, punya perseverance, nggak menyerahnya kuat. Konsekuensi apa sih atau hasil apa sih yang Hadi dan Lia dapetin dan nikmati hari ini karena nggak menyerah di tahun kemarin? Ya, hasil yang dinikmatin sekarang ya mungkin habitnya udah mulai kebentuk sih ya kok ya. Jadi buat mulai di awal tahun itu udah nggak sesuatu yang berat kayak di tahun kemarin gitu kok. Wow. Apa lagi ya? Lebih ke Hadi, habit sih kok. Kalau Hadi bilang habit, mungkin kalau Lia bilangnya duit atau karena kan pria kadang-kadang ngawang-ngawangnya habit. Tapi menurut Hadi itu berharga sekali ya, maksudnya habit itu ya, Hadi ya. Berharga kok, berharga banget kalau Setuju habit banget. kok. Karena kalau kita punya habit yang bagus itu kan secara nggak langsung kita tuh lagi nurunin ke anak nih gitu. Kalau aku sih pikirannya gitu. Ke Kimi ya. Iya, Betul. buat nurunin ke si Kimi kok. Jadi kita bikin habit itu ya sebenarnya yang cara paling efektif, kita pernah belajar sih cara paling efektif buat didik anak itu ya dengan cara kasih contoh kan kok. Nah kita bikin habit itu ya biar si Kimi itu lihat, oh setiap hari si papi maminya itu kerja cari duit gitu loh kok. Jadi kalau kita suatu hari nanti si Kimi lagi malas sekolah, kita bilang kamu harus rajin sekolah, tapi si papi maminya cuma tiduran di rumah gitu kan, gimana ya kok ya? Wow. Mami aja gelundang-gelundung gitu kan, masa aku sekolah? Gelundang-gelundung. Kan kayaknya nggak lucu ya ngasih tahu ya. Jadi berat gitu loh kalau ngomongnya. Jadi bumerang gitu buat diri. Nah kita pengennya kayak gitu sih kok. Terus yang kedua juga pengen kasih contoh buat timnya kita juga biar habit itu emang bagus banget buat kita. Jadi ya itulah kita pengen turunin ke timnya kita juga nantinya. Belajar itu tuh gini kok, jadi sebelum kita mau jadi leader orang lain tuh baiknya ya kita jadi leader diri kita sendiri dulu nih. Wow. Kalau jadi buat diri sendiri juga belum bisa, kayaknya buat jadi leader orang lain juga sulit banget kayaknya. Wow. Harus jadi leader diri sendiri dulu kok. Asik banget, ini sih terlalu asik ini ya. Wow, asik banget. Hadi dan Lia saya mau bilang, oke, karena habit dan pemahaman yang lu lakukan, karena mau jadi role model buat tim, role model buat Kimi, menurut saya lu udah punya sebuah fondasi untuk menjadi pemimpin yang akhirnya akan melahirkan banyak pemimpin-pemimpin yang juara. Amin. Lu punya fondasi yang sangat kuat. Teman-teman, bolehkah kita tepuk tangan paling meriah dong buat Hadi dan buat Lia dong? Oke, sebelum berakhir, Hadi dan Lia dan Andre mau punya sebuah pantun. Oke. Ya. Silakan. Sakitnya parah digigit lebah. Cakep. Cakep. Ini belum ada yang cakep. Ulangi. Hadi, yuk. Hadi dan Lia ulangi. Sakitnya parah digigit lebah. Cakep. Obatnya luka dikasih madu. Kurang cakep. Nah, ada kata yang lebih indah. Iya. Cakep. Oke, 1, 2, 3. Selain peluk cium di hari ultahmu. Happy birthday Koko Ivan. Stefanus Satana, happy birthday. Happy birthday Ivan. Thank you. Happy birthday Ivan. Happy birthday Koko Ivan. Selamat tahun. Oke, thank you Hadi dan Lia, thank you Ivan sebagai pemimpin. Oke, so yang kita lakukan awal adalah kita mulai refuse, kita menolak untuk hidup bahagia saya itu ditentukan oleh orang lain. Saya menolak untuk jadi people pleaser. Saya menyenangkan orang lain. Saya menolak dan saya memilih untuk tanggung jawab. Oke? Karena pada akhirnya ada sebuah pertanyaan. Siapa yang mau kamu salahin? Bila hidupmu nggak happy. Kalau hidup terus nggak seperti yang lu mau dan nggak bikin happy. Siapa yang mau Anda salahkan? Well,
kalau gue sih akan lebih happy kalau gue punya leader yang beda. Wah, gue sih akan lebih happy kalau gue punya spouse yang beda. Really? Ya, gue sih akan lebih happy kalau gue di deposito di tabungan punya uang yang berbeda. Really? Karena menurut saya, you are as happy as you choose to be. Oke, kalau lu lakuin yang benar hari ini, you are as happy as you choose to be. Oke, poin yang ketiga dan yang terakhir. Oke. Sebentar, sorry. Oke, third resolution. Sekali lagi maaf, ini bukan revolution, third resolution. Sama seperti apa yang kita bawa dari awal tahun. Oke, yaitu faith it until you have it. Ada banyak ingredient dari pemimpin-pemimpin besar, pengusaha-pengusaha sukses. Oke, ada banyak ingredientnya. Tapi satu ingredient yang orang-orang berhasil punya, orang-orang yang punya hidup signifikan, yaitu hidup mereka karena punya sebuah faith. Oke, Anda itu sehari-hari ngelakuin sesuatu karena faith. Lu duduk di kursi, itu karena faith, kursinya akan kuat nahan lu. Oke, lu minum, lu punya faith, minum ini akan bikin lu lebih sehat. Minum ini akan bagus. Hari ini pergi ke kantor, hari ini pergi naik mobil. Lu punya faith bahwa mobilnya akan lu bisa nyalain. Oke? Ada banyak hal-hal dalam hidup yang kita punya faith. Yuk 2021, faith it until you have it. Tahun depan, temanya kita sangat related dengan faith. Ini sebuah level berikutnya, sebuah step berikutnya dari faith tahun depan. Oke, tapi kita hari ini mau dengerin sebuah testimoni dari seseorang yang hebat. Oke, saya akan panggil dulu leadernya. Oke, saya mau panggil Lydia Wardana Sentosa sama timnya yaitu Yovita. Oke, mereka lah para pionir-pionir Legacy Tangerang, sebuah komunitas ya yang membangun hidup banyak orang yang ada di Tangerang. Nah, inilah pionir-pionirnya yaitu Lydia dan Yovita. Oke, saya dengar ceritanya dari Glenn ceritain bagaimana Lydia punya tim, Yovita rajin. Oke, Yovita rajin banget. Yovita punya sebuah testimoni yang kuat. Tapi hari ini boleh kan minta tolong Lydia aja yang boleh tanya jawab gitu ya, talk show sama Yovita. Tapi teman-teman sebelum mulai, ini wanita-wanita cantik, punya pengaruh, dan punya karakter yang kuat. Sebelum mereka mulai, tepuk tangan dong buat Lydia sama buat Yovita dong teman-teman. Hey. Silakan Ci Lydia. Oke, halo teman-teman semua. Aku Lydia dari unitnya Ko Glenn. Terus hari ini bakalan mau banyak tanya-tanya nih sama Ci Yovita, partner aku yang menurut aku keren banget. Kayak dengan situasi dia yang ada sekarang, tapi dia bisa bertahan di pro, menurut aku keren banget sih gitu. Oke, Ci Yovi, jadi pertama aku mau tanya dulu nih, Cici boleh nggak ceritain sedikit soal background Ci Yovi in terms of family and friends gitu? Sorry, sebelumnya, friends, I mean like kerjaan. Ya, oke, thank you, Lid. Sebelumnya, halo semuanya, aku Yovita. Hai Yovita, halo. Halo, Salam Yovita. kenal, baru pernah Halo, ngobrol Yovita. sekali sama Yovita. Halo Yovita. Halo semuanya, thank you. Nah, aku bakal cerita sedikit kali ya tentang background aku. Jadi sebenarnya hidup aku tuh terasa normal-normal aja gitu, dan semuanya tuh ngerasa tercukupi sebelum akhirnya papaku dipanggil Tuhan pergi di tahun 2019, itu secara mendadak. Papa aku tuh nggak ada sakit sama sekali, dia benar-benar sehat, dan malah paginya itu masih nganterin aku kerja gitu. Dan pada saat itu aku kerja di salah satu preschool, dan dengan gaji itu di bawah UMR. Jadi paginya masih nganterin aku kerja, dan siangnya tahu-tahu dia lagi beli makan gitu di salah satu rumah makan, tahu-tahu jatuh dan langsung meninggal di tempat. Saat itu aku ngerasa kayak dihantam
petir kali ya. Bener-bener yang awalnya aku kerja buat diriku, jadi waktu itu memang aku bantu-bantu dikit sih, cuman kan kayak nggak seberapa gitu kan. Papaku memang memenuhi semua kebutuhan keluarga gitu. Dan aku harus dihadapkan pada kenyataan bahwa aku harus jadi tulang punggung keluarga. Jadi mamaku tuh didiagnosa sakit tumor otak di tahun 2017. Jadi memang mamaku udah nggak bisa kerja lagi, jadi ya akulah satunya harapan buat keluarga gitu kan. Aku nggak pernah ngebayangin bahwa di aku umur yang ke-22 tahun, aku harus hidup banting tulang buat keluargaku gitu loh. Dan yang semua tanggungan itu jadi pindah ke aku gitu kan. Dan di keluarga aku itu aku membiayai 5 kepala termasuk diriku, plus aku juga punya 1 asisten rumah tangga yang sudah 20 tahun itu ikut aku. Jadi kayak hidupnya bergantung juga sama keluargaku gitu. Mungkin itu ya sedikit background aku. Thank you Ciovi udah mau sharing. Itu nggak mudah banget sih ya, maksudnya bisa ada di posisi kayak gitu, kayak aku sendiri nggak kebayang, dan mungkin kebanyakan orang kalau ada di posisi Ciovi pada saat itu belum tentu gitu bisa kayak jalanin sebaik Ciovi bisa jalanin gitu. Nah, Ci, terus aku mau masuk ke pertanyaan kedua nih. Ciovi itu awalnya kenapa sih bisa tertarik mau join di Prudent? Mungkin ini agak lucu sih buat aku ya. Karena awalnya itu aku sama sekali nggak tertarik. Aku nggak sama sekali tertarik dengan kata asuransi gitu ya. Sampai pada akhirnya aku ketemu sama Lydia gitu. Lydia itu sebagai klien aku. Jadi di samping kerjaan aku di sekolah, aku tuh juga sebagai makeup artist dan lash artist gitu kan. Jadi lagi masangin bulu mata Lydia nih. Terus Lydia cerita kan, dia tuh di Pro gitu kan. Dan aku juga yakin maksudnya Lydia tuh nggak ada maksud juga mau rekrut aku gitu kan. Jadi ya udah kita saling cerita aja biasa aja gitu. Aku juga nggak kepikiran bakalan pengen masuk di Pro gitu dong. Dan terus telepon aku nih gitu, dia bilang Ciovi bisa nggak ikut Zoom nih hari Jumat jam segini gitu. Nah aku kan nggak enak ya, karena Lydia itu adalah klien aku gitu. Jadi kayak ya udah deh aku mau gitu kan, karena nggak enak nih kan sama dia. Akhirnya udah nih di hari Jumat aku ikutan Zoom tuh. Nah pas di hari Jumatnya tuh lagi ikutan Zoom, aku lihat nih partisipannya, nah ada Lydia. Nggak enak nih kalau gue kagak ikutan kan ini Zoom-nya gitu, siapa tahu dia ngeliat gitu ya. Ya udah akhirnya aku taruh nih, aku buka Zoom-nya, aku tinggal handphoneku di meja, aku ngibrit kemana-mana. Aku nggak dengerin sama sekali itu Zoom-nya tentang apa gitu ya, jelasin apa juga gue kagak paham dah, karena aku nggak dengerin tuh. Terus pas tau-tau Zoom-nya selesai gitu. Aku pikir ya udah aman gitu kan. Gimana Ciovi Zoom-nya tadi kan? Mam, nah, bingung tuh gue jawab apa kan. Akhirnya aku jawab, tahu juga tuh ngomongin apa. Aku bilangnya gini, memang semua orang itu butuh asuransi, Lid. Padahal gue nggak tahu tuh bahas tentang apa. Yang aku tahu cuma Prudential itu adalah asuransi. Jadi aku pikir membahas tentang asuransi ya kayak gitu kan. Ya udah, dan terus Lydia gini bilang, ya udah Ci, ayo kita fit call gitu kan. Nah sekali lagi nih ya, karena nggak enak, akhirnya aku ya udah delete gitu kan. Aku mengiyakan lagi nih ajakan Lydia untuk fit call. Terus pas bisnis di Prudential gitu. Oh jadi aku baru tahu ternyata Zoom kemarin itu ngomong bisnis di Pru ya gitu kan. Baru tahu nih gue. Terus akhirnya Lydia ceritain aku benar-benar dari kayak jenjang karirnya gitu kan, dan dari yang aku benar-benar nggak tertarik sama sekali gitu ya, yang kayak aku anti, istilahnya itu anti, aku sampai minat banget dan mendengarkan banget Lydia ngomong apa gitu loh. Dan mulai dari jenjang karir yang dari partner, terus jadi AAD, jadi AD, terus yang tidak dapat loyalty segala macam, itu benar-benar kayak wow, kayaknya nih gue harus bisa dapet nih gitu kan, sampai chance buat dapat income yang unlimited gitu loh di Pro. Itu sih cerita awalnya kenapa akhirnya aku tertarik join di Pro. Oke. Aku jujur nggak tahu ya kalau kamu ternyata nggak merhatiin Ci pas lagi Zoom. Baru ketahuan sekarang ya, baru ketahuan sekarang. Oke. Nah, Ciovi, tapi kan udah lumayan nih beberapa bulan ya Ci di Pro ya, udah dari awal 2021. Nah,
So far Ciofi ada nggak sih kayak ngerasain ketakutan, like mungkin takut nggak sukses di pro atau kayak takut buang-buang waktu or something gitu? Ketakutan pasti ada ya, ada banget. Karena dulu aku tuh kerja di sekolah itu selama 2 tahun. Karena waktu itu aku habis lulus kuliah dan aku itu kerja pertama aku di sekolah itu. Jadi aku itu kerja sampai di pertengahan 2021, berarti aku. Nah, kenapa aku tetap bertahan dulu gitu ya sama kerjaan aku yang dulu, walaupun gajinya kan besar banget ya, saking besarnya sampai gue nggak bisa bayar apa-apa gitu loh. Nah, itu karena aku tuh takut gitu. Aku takut nggak punya fixed income. Aku takut kayak gimana caranya aku nggak bisa bayar semua tagihan aku, gimana caranya aku bisa bayar utang-utang aku, gimana caranya aku bisa beli keperluan dan kebutuhan orang-orang di rumah gitu kan. Dan aku juga pernah kehilangan motivasi aku di tahun ini juga, di bulan Maret. Jadi di bulan Maret itu akhirnya mamaku dipanggil pergi juga. Gitu. Jadi kayak setelah didiagnosa 2017 itu dia sakit dan akhirnya 2021 dia pergi. Motivasi pertama aku tuh kayak semangat aku di pro itu karena untuk mama aku kerja, terus pulangnya lagi kalau pulang dari sekolah itu kalau nggak salah biasanya aku jam 5 sih, jam 5-an aku pulang dan itu aku nggak langsung pulang ke rumah, biasanya aku langsung lanjut kerja lagi gitu. Jadi aku benar-benar seusaha itu, benar-benar seberjuang itu buat mamaku gitu. Apa Jovita, sorry kayaknya nge-freeze ya. Jovita. Lydia, suaranya di Lydia jelas kah? Enggak sih kok, lagi nggak Enggak ya. kedengeran. Kita tungguinnya sampai balik ya kayaknya. Wow, itu sebuah event yang that must be painful ya, Lid ya. Pulang dari ngajar tiba-tiba mama nggak ada, itu sangat nggak mudah itu ya. Itu nggak mudah. Iya, waktu itu aku sama Kak Glenn pas dengernya juga kayak kaget banget gitu. Tiba-tiba langsung nggak ada, dikasih tahu sama Ciofi. Oh. Jovita itu umur 26 kalau nggak salah ya, Lid? Atau umur berapa, sorry? Enggak, aku kan 23, dia berarti 24 sekarang Kak Glenn. 24, oh oke. Kak Andre maksudnya. Ya, banyak yang bilang saya mirip sama Glenn. Putus-putus ya tadi. Udah sih, udah kedengeran. Udah ya? Iya, mohon maaf. Sorry, guys, ya. tadi kehilangan. Kehilangan mamaku ya? Motivasi. Yeah. Kehilangan motivasi. Nah, jadi waktu aku kehilangan motivasiku setelah mamaku nggak ada gitu loh. Kayak aku selama ini kan kerja keras tuh buat mamaku pasti kan, yang pertama. Karena aku berjuang bener-bener buat kesembuhan dia gitu loh. Aku pagi kerja berangkat, itu biasanya jam 4 pagi itu aku udah bangun, aku udah siap-siapin dia, aku udah beresin dia, terus abis itu aku berangkat kerja, aku pulang jam 5, abis itu aku lanjut kerja lagi gitu. Aku langsung pasang bulu mata ke orang, atau aku make upin orang, dan aku pulang itu juga udah malam gitu. Jadi kayak pagi belum lihat matahari, pulang pun juga saya sudah tidak melihat matahari gitu ya. Jadi benar-benar aku berjuang sekeras itu untuk dia. Dan pada akhirnya ketika motivasi utamaku itu pergi, aku juga ngerasa kayak aku merasa aku nggak kehilangan arah gitu. Aku nggak tujuan hidupku lagi gitu. Aku nggak tahu harus berbuat apa gitu. Walaupun orang tua nggak ada, hidupku tetap harus jalan gitu. Gitu sih, ketakutan aku. Oh, iya sih Ci, aku kayak dari pertama kali tahu cerita kamu udah gitu kayak aku sama Kak Glenn yang pertama kali tahu juga di Pro, kayak itu pasti nggak mudah banget sih, kayak kamu bisa jalanin kayak gitu dan bahkan kamu bisa masih move on with life sampai sekarang, itu menurut aku keren banget Ciofi.
dan masih hardworking as ever lagi ya. Oke. Nah, Ciovi, terus aku ada pertanyaan terakhir nih buat kamu, kayak kamu kenapa sih sampai sekarang masih keep going like in general dan juga kayak di Pru juga gitu? Oke. Aku nge-freeze lagi nggak sih? Udah Ci, udah kedengeran. Oh udah nggak? Oh, sorry. Suaranya Oke, cukup mungkin jelas, saya nggak tapi bergerak. gambarnya nge-freeze, Yovita. Iya. Oh, suaranya. Yovita mau coba videonya di off, Oke, mau udah, cobain? aku dulu ya. Oke, boleh. Nah, Oke, Ci. coba lagi Yovita. Oke. Mungkin Oke, dia jadi ulangi why keep going sorry. gitu. Sorry teman-teman ya. Ulang lagi. Jadi why keep going. Jadi waktu itu pertama aku pertama kali ketemu Ko Glenn secara langsung gitu, leaderku. Aku juga ketemu bareng Lydia. Aku cerita gitu sama mereka tentang hidupku gitu kan. Dan aku juga bilang, aku takut aku nggak punya fixed income. Dan di situ Ko Glenn bilang sama aku, kalau aku jadi kamu ya, aku malah seneng nggak punya gaji. Dan saat itu juga aku langsung kayak jeder, bener juga bro, ya kan? Selama itu aku nggak pernah kepikiran tuh kayak gitu tuh ya, gitu. Dan di saat itu aku sadar bahwa aku ini sebenarnya udah punya kendaraan yang tepat di depan mata aku. Jadi dari awal dia cerita ke aku udah tahu bahwa ini membawa aku kepada masa depan yang jauh lebih baik. Sebenarnya siapa sih yang mau susah terus gitu kan? Dan menurut aku juga semua orang itu diberikan waktu yang sama oleh Tuhan. Cuma kita pakainya aja untuk apa? Dengan mengasihani diri sendiri atau mau terus berusaha. Kayak di tengah-tengah kerjaan aku sekarang, jadi ini aku udah sekarang nih di sela-sela aku lagi nunggu retouch make up nih. Dan mulai dari waktu si Ko Glenn bicara kayak gitu, langsung aku putuskan untuk tidak melanjutkan kontrak kerjaku. Dan aku berjalan dengan iman, bukan dengan ketakutan. Karena aku yakin, nggak sebuah kebetulan tiba-tiba Lydia telepon aku untuk ikutan Zoom. Dan bukan sebuah kebetulan juga, akhirnya aku bisa join bisnis ini. Dan bukan sebuah kebetulan juga hari ini, aku bisa sama teman-teman untuk boleh belajar bersama-sama. Semua udah Tuhan rencanakan sih, aku yakin. Dan hidup itu emang sebenarnya nggak mudah gitu ya. Kalau kita lihat orang gitu, kayak orang ini kok enak banget hidupnya ya, kayaknya nggak ada susah-susahnya gitu loh. Kok kayaknya gue apes banget hidupnya. Takut nggak bisa sukses, takut nggak bisa biayain semua kebutuhan. Sekarang aku nggak mau lihat hal yang kayak gitu. Aku nggak mau lihat lagi yang kayak gitu. Karena menurut aku hidup itu oleh iman. Hidup karena percaya. Aku yakin aku bisa dan mampu menjalankan bisnis ini karena aku punya harapan bahwa aku pasti sukses di Prudential. Aku juga percaya walaupun case aku belum gede, sebenarnya pasti teman-teman di sini udah case-nya gede-gede gitu ya teman-teman, udah yang kayak banyak lah case-nya yang pasti masih aku tuh jauh banget lah di bawah kalian gitu. Tapi pasti aku yakin akan ada saatnya di mana aku bertemu dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan di waktu yang tepat. Dan satu lagi terakhir dari aku, mungkin cerita aku nggak sama kayak teman-teman. Masing-masing kita tuh punya story yang beda-beda. Masing-masing punya badainya masing-masing. Tapi satu yang harus selalu kita ingat, bahwa Tuhan itu nggak pernah janji, Tuhan selalu janji untuk selalu menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Jadi kalau teman-teman hari ini ngerasa down, kok gue nggak closing ya, kok gue ditolak mulu, nggak apa-apa. Jangan takut teman-teman, karena ingat setiap masalah itu pasti ada kadaluarsanya. Iman adalah Yovita. sorry kok setiap masalah ada kadaluarsanya. Iman, nah itu terakhir tuh. Oh ya, sorry. Setiap masalah itu pasti ada kadaluarsanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu aja teman-teman dari aku.
Wow. Keren-keren, Ciovi. Thank Wow. you semua. Yovita, terima kasih. Kalau Yovita boleh tetap punya iman, walaupun Yovita punya pilihan untuk enggak punya iman. Yovita boleh punya pilihan untuk menyerah, untuk hidup dalam ketakutan, tapi Yovita tetap maju. Sekarang jadi tulang punggung buat keluarga. Saya dengar ceritanya Yovita, dia punya beberapa tim, kalau nggak salah udah punya partner, udah ada 5 atau 6. Yovita ngajar, nemenin kalau mau bantu orang, temenin, ceritain. Yovita, Pak Andre pengen bilang begini, 2021 akhir, 2022 awal, lakuin yang terbaik di Prudential, ikutin sistemnya, maka saya jamin. Karena kenapa berani gue jamin? Karena saya tahu sebuah prinsip, sebuah hukum, yaitu apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Di Prudential, ketika lu put effortnya, bangun tadi jam 4, tadi gue dengerin Edannya bangun jam 4, put effortnya ada di Prudential, saya tahu, saya jamin akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik, Yovita. Thank you, Yovita, sekali lagi. Apa yang Yovita alamin, nggak mudah, it's gonna be tough gitu ya, tapi masih tetap maju. Thank you, Yovita. Thank you, Ko Andre. Thank you, teman-teman. Thank you, Lydia. Oke. Oke, thank you juga, teman-teman. Tepuk tangan dong buat Yovita dan tepuk tangan buat AAD 2022 paling muda yang ada di Legacy, yaitu Lydia Wardana. Yovita. Luar biasa. Congrats. Oke. Thank you banget. Oke. So teman-teman, hari ini kita bisa melihat bagaimana iya ya ada sebuah contoh, dan saya tahu bahwa di Legacy ada banyak orang yang kita tahu hidup dengan iman, bukan dengan ketakutan. Bukan karena apa yang dia lihat sekarang. Bukan karena keadaan yang menentukan, mendesak, menekan dia, bukan. Tapi hidup oleh karena iman. Kita tahu 2021 nggak lama lagi selesai. Tapi kita tahu habitnya yang kita buat, tadi Hadi dan Lia cerita, bahwa habit yang kita tabur hari-hari ini, itu akan menjadi sebuah hasil yang luar biasa, memudahkan untuk tahun depan Anda di 2022, untuk memudahkan Anda ketika nanti punya tim, bagaimana kita sama anak, Hadi dan Lia sama Kimi. So, pertandingannya bukanlah hanya melawan waktu. Yes, secara corporate pertandingannya ada, time frame-nya ada. Tapi pertandingan kita sebenarnya bukan melawan waktu. Oke, tapi melawan diri sendiri. Dan saya percaya banget, Tuhan pasti pengen banget untuk boleh bantuin kita naik terus, upgrading dari sebuah poin ke poin yang lebih tinggi, dari sebuah level ke level yang lebih tinggi, dari sebuah standar ke sebuah standar yang lebih baik. Rencana Tuhan buat kita, buat kamu, dan buat saya adalah rencana yang baik. Kalau Tuhan izinkan banyak hal terjadi, entah itu hang up, entah itu kekecewaan, ketidaksukaan, entah itu hurt yang kita alamin sampai hari ini. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, percaya aja bahwa Tuhan punya sebuah rancangan yang baik buat teman-teman dan buat saya. Oke? 3 hal ini, 3 resolusi ini boleh menjadi sebuah framework. Setiap tahun kita mau punya resolusi. Boleh jadi sebuah headline, boleh jadi belief buat kita. Oke? Yang pertama apa, teman-teman? Di onset udah cerita, ada yang mau bantuin? Yang pertama apa? Kita buka mic bareng-bareng. Hidup saya didefinisikan oleh orang lain. Thank you, Civeni. Yang pertama itu saya menolak. Oke, sebelum kita maju, kita perlu tahu, sadar bahwa yang sekarang terjadi ini enggak seperti yang harusnya ada di Andre. Oke, ini bukan Andre ini. Keadaan yang nggak bagus ini ya keadaan aja, tapi ini bukan hidup saya.
Oke, bukan hasil yang terbaik dari gue, bukan juga. Yang pertama saya menolak. Yang kedua adalah saya memilih betul, oke, untuk boleh short term pain. Karena hidup, entah kita pain baru kita boleh play, atau sekarang kita play, nanti baru pain. Hidup ada pilihan. Pain now, play later, atau play now, pain later. Dan yang ketiga, oke, kita hidup bukan karena ketakutan kita. We live not by fear, but by faith. Oke, thank you banget. Sekarang kita akan bagi breakout room teman-teman di waktu yang ada, dan kita boleh share apa yang Anda dapetin, boleh share apa yang Anda boleh dari 3 hal ini apa yang Anda dapetin. Teman-teman, thank you banget semuanya. Boleh di-unmute dulu dan kasih apresiasi buat Ko Andre dong teman-teman.